menurut manajemen yang awak dengar nilai plus itu ada di apa yang bisa berbahasa Indonesia. Jadi manajemen kok emang mencari pelatih yang bisa berbahasa Indonesia gitu. Setidaknya bisa cuma mencari pemain gitu kan. Paksa mana main gitu kan. Iya. Kalau bisa sih Bang. Ibaratnya manajemen kok agilah kebebasan Dejan untuk memilih pemain. Ibaratnya jangan awak ingin pemain rancak kok, pemain asing, enggak usah pemain asing atau pemain lokal yang rancak, cuman saku bajai. Baca caranya awak ka bersaing, ibaratnya jatuhnya kan awak ala Bali durian rancak kan, durian tiba-tiba pas buka busuk dalamnya. Sama gitu tiba. Tapi kalau ibaratnya kayak gitu sih Bang, pelatih kini kok kan ala diganti dengan apanya, ibaratnya kan ala dievaluasi, kini kok dari pihak manajemen lo evaluasi lah. Itu yang alun dape kan cari-cari berita nak ada yang di bagian itu loh. Awak banyak kira lah kesambung itu loh kan. Sebenarnya masalahnya itu bukan di pelatih sebenarnya. Dak salah pelatih seluruhnya kan. Yo lihat dari berapa musim belakangan ya nak ada semen Padang perubahannya doang gitu. Ya balik orangnya itu kayak itu ya. Iya itu makanya apa ada masalah di dalam tuh gitu. Kok dapet ya nggak cuman dari segi pemain atau pelatih yang dievaluasi tapi di pihak manajemen pun ada perbaikannya yo di situ gitu. Kalau Dewa itu sih intinya Bang. Siapa binalu di dalam tuh campaan. Iyo. Siapa duri di campaan. Tempo dah bapak tim tu bapak kamu lah itu yo. Ibaratnya mah tahu lah diuntung saya ini. Iya. Ya Pak, ya timku nak cuman ya banyak lah yang menikmati sepak bola aku gitu. Aja lah sampai ngambil keuntungan lo dari itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Podshop, podcast obrolan atau tas sepak bola Sumatera Barat nomor 1 dunia dan akhirat. Woi. Kembali lagi malam kok kita bahas sepak bola Semen Padang lah intinya ya. Kembali bersama Bang Opir. Bang ya kita kedatangan Bang Ompir. Iya. Salah satu pengamat sepak bola Sumatera Barat. Kini langsung saya tanpa basa-basi ke Mbak ke pengumuman. Karena pengumuman tadi sore ada ya? Tadi sore ya? Tadi siang. Ya pasca berakhirnya hubungan Semen Padang sama Coach Edu. Tadi secara ofisial lah diumumkan tim Semen Padang. Jadi pelatihnya kini Dejan Antonik. Wih, Dejan jadi ya. Dejan Antonik. Tuh mangga peta bahas pelatih Brazil tuh. Iya siapa Tavares ya? Tavares itu ya dari keterangannya yang baca punya masih ada urusan sama PSM lah yang harus selesaikan dulu. Jadi kini manajemen ala fix menunjuk Dejan Antonik sebagai pelatih kepala Semen Padang untuk musim ke depannya gitu. Jadi Padang itu sebenarnya Semen Padang tuh ada beberapa opsi nego di pelatih gitu. Jadi Batang sempat bahas ada pelatih Brazil, sampai saya namanya Andre Gaspar. Iya. Terus ada beberapa ada Tavares, terus dan ada Dejan Antonik, terus ada apa lo sih? Jadi akhirnya manajemen memutuskan Dejan Antonik yang jadi pelatih. Untuk pengumuman tadi itu Bang Opir mandang berita itu Dejan Antonik sebagai pelatih, apa pendapat abang pertama dulu tadi itu? Kalau ndak lu lumayan terkejut ya. Ndak lu terkejut mana ada Bang? Soalnya kan kalau untuk Dejan Antonik nyo ala beberapa tahun nyo ala kenal lo di Indonesia kan. Dan inyo pun ala bisa lo bahasa Indonesia. Iya. Disitulah ibaratnya kini kok kan welcome tiba Dejan Antonik ya di Sumatera Barat tiba ya. Ala bisa lo mencicipi nasi Padang. Yang dari keterangannya menyukai nasi Padang. Kencet lah inyo ibaratnya akan reuni lo sama Rizal Umenailo. Oh, pernah setim di Borneo. Oh, Borneo ya, Bang. Oh, ya secara profil pun kalau untuk Coach Dejan Antoniko ya mungkin nama baru di tim Semen Padang, tapi untuk Liga Indonesia enggak nama baru. Bahkan lah memulai karir Coach Dejan kula sejak 2012 itu di tim Arema Indonesia, tim IPL ya, Bang ya. Arema yang mana tuh? Arema yang IPL, bukan Arema yang kini di Liga 1. Berarti lah 30 tahun loh. Iya, lah dari 2012 di Arema waktu itu KFC ya, Bang? Iya, KFC. Yang Arema Indonesia kok. Sampai 8 besar, Bang. 8 besar. Lumayan bagus. Lumayan tuh waktu debutnya pertama melatih di Indonesia ya. Ya kalau untuk profil Dejan
Ini dari 2002 lah melatih Arema Indonesia, terus Produta, Pelita Bandung Raya. Pelita Bandung Raya kok termasuk menarik kok bang. Iya. Inyo waktu itu ya Berarti zaman BP itu mah. Ada BP kan? Iya. Nah salah Wak, ada Coach Nova. Ah, Coach Nova nah salah. Novarianto. Novarianto nah salah. Oh, berarti pemainnya bang? Pemainnya. Oh masih main ya? berarti BP Nova gitu ya. Iya, Ebol ya mana? Iya, Ebol zaman itu. Ebol nah salah. Wak. Di David Ali. Di PBR waktu itu tim itu dibantu ya dengan anggaran terbatas juga dan pada akhirnya sampai ke semifinal liga waktu itu mungkin masih pakai sistem semifinal ya. Di PBR itu tahun 2003 balik sampai 2005 balik. Terus lanjut ke Persib. Di Persib kok mulai dapet sandungan gue bang. Iya. Di Persis sebentar. Sebentar. Iya. Ya mungkin kan dek di PBR kan Bandung aja tuh. Mungkin dek ada prestasinya Coach Dejan di situ terus tertarik ke Persib ya kan, ditarik ke Persib dan ternyata di Persib secara permainan tidak konsisten dan pada akhirnya mundur nah, bang. Terus dari Persib 2006 balik ke Cino, terus 2007 balik masih di tim Hong Kong, terus 2008 balik ke Indonesia lagi di Persebaya. Persebaya pun kayak gitu juga main tidak konsisten pada akhirnya mundur dan lanjut di Borneo. Berarti sejak di Persib kok bisa dikatakan perform timnya tuh agak turun naik gitu ya? Oh iya, ndak apa dong. Nggak konsisten lah. Nggak konsisten. Di Borneo tadi cerita-cerita di luar menurut abang pancak di Borneo waktu itu. Di Borneo. Cuma tahu dong kenapa sih mundur? Itu tiba 2008 balik itu bang di Borneo. Borneo. Situ lumayan bagus pemainnya situ kan. Secara permainan waktu itu rancaknya Borneo. Nah salah ada strikernya si Febri Hamzah. Oh, pemain awak tuh nak. awak. Kurang Minang nak. Febri Setiadi Hamzah. Oh, di zaman-zaman itu. Terus 2009 balik di Madura United, terus PSRS Sleman, 2022 di Barito menurut beritanya di zona degradasi dan dipecat gitu. Terus 2023 balik ke Cino lagi. Tim terakhir di Cino di 2024 di Fosan Nancy. Kalau dari profil menurut Mbah sama Bang Opir kok. Kalau menurut apa sih, Inyo cukup mengenal lah atmosfer pertandingan kultur sepak bola Indonesia. Kok boleh menurut manajemen yang awak dengar nilai plus itu ada di yang bisa berbahasa Indonesia. Jadi manajemen kok emang mencari pelatih yang bisa berbahasa Indonesia gitu. Sintanya bisa mencari pemain gitu kan, paksa mana main gitu kan. Iya. Kok Coach Eduardo kan masih pakai translator, jadi masih agak payah gitu. Mungkin dengan pandai berbahasa Indonesia kok kan sintanya bisa memakan pemainnya lah gitu kan. Ya dari berita yang wak baca secara karakter Coach Dejan kok, yang mungkin dia karakter orang Serbia kok mbak. Kalau di beritanya lebih belak-belakan kok secara karakternya gitu. Secara karakternya. Nah, yang menariknya Beko misalnya siap Beko nyombok staff pelatih. Soalnya staff pelatih sampai Padang lah banyak yang mundur tadi kan. Kayak Coach Flavio sama si siapa itu asistennya si Edo. Iya, yang paketannya paketannya itu kok lah pamitan tadi kan. Jadi pasti Coach Dejan kok Beko membawa lo tuh Beko paketannya itu. Iya. Kalau tadi lihat postingan tim Semen Padang yang di pelatih nampak dia di FX Januar masih di situ terus Kusdianto kayak yang mimpin latihan tadi. Kalau dari profil tadi itu Bang, menurut Bang Opir kok? Kalau profil tadi dengan prestasi cuman di tayangan situ mundur kok. Mundur ya Bang? Mundur. Ibaratnya dengan prestasi tidak stabil lah. Iya. Di situ mungkin bisa jadi Beko Adolo pas di Semen Padang bagusnya kan sistem. Ya semoga jodoh ya risiko gitu. Sebelum itu kan rancak mundur, kayak itu taruh ya kan. Mungkin Semen Padang kok bisa betah lah dan bagus sih jalannya kan. Tapi sayangnya ya di situ bisa nak Coach Dejan Antoniko memaksimalkan dengan pemain yang ada. Dengan karakter bacaronya melatih. Soalnya kan gaya pelatih kan beda-beda. Dari karakter pelatih kan beda-beda loh. Skema apa yang dia akan pengen dengan peninggalan Edu kok bisa nak kira-kiranya maupun tim kok di situ mungkin PR dari klub. Kalau awak cari sih dari cara skema formasi dari sampai 2-3-1 biasa ya kan. Emang masih agak cocok sih untuk formasi di tim. Sebenarnya kan emang biasa manggil macicek striker kan. Ya dengan
liburnya liga gini tuh ada waktu lah untuk adaptasi mengenal pemain, dan pemain pun untuk bisa beradaptasi dengan strategi yang akan dilakukan dek coach Dejan Kamukonya kan. Apa perlu sampai Padang uji coba apa? Kayaknya harus lah. Soalnya ya kayak Patang tuh sempat jeda aja Mbak waktu ada lawan Persita kan diundur tuh. Ritme permainan kan sempat berubah jadi tuh. Jadi agak hilang gitu kan. Iya. Kayak lain jadinya pemain Padang gara-gara libur tuh. Kok dapet kan libur 2 minggu gini ya Mbak. 2 minggu kok bisa uji coba sekali atau 2 kali ya. Pasti kan hari ini lah. Penerapan strategi baru kan, adaptasi lagi. Ya plus minus lah tuh. Kalau untuk gini kayak ya itulah, semoga bisa dimaksimalkan lah waktu yang ada kok gitu. Cuman kalau awak pribadi kalau untuk kedepannya serancaknya Coach Dejan ko ibaratnya dia gila kebebasannya untuk memilih siapa yang main akan nyurik di putaran kedua. Ibaratnya kan masih bisa lah ibaratnya dakek semua pemain-pemain yang bawanya. Nah itu agak barek kayak. Ya semoga dengan waktuku pelatih capek paham sama karakter pemain, dan pemain paham lu sama strategi ya kan Bang. Ibaratnya kalau awak kan oke lah pelatih ala hado gantinya. Ibarat kalau pemainnya lain yang ala hado, apakah bisa masuk dengan skema pelatih? Oke lah pemain kalah maksimalnya, emang itu kemampuannya. Tak sesuai dengan skema pelatih, bagus nonya. Rencana diganti di putaran kedua untuk skema Dejan Antonik. Ibarat yang di situ perlu untuk manajemen dalam artian dewa kan kalau bisa sih Bang. Ibaratnya manajemen kok agilah kebebasan Dejan untuk memilih pemain. Ibaratnya jangan awak ingin pemain rancak kok, pemain asing enggak usah pemain asing atau pemain lokal yang rancak, cuman saku bajai. Baca caranya awak bersaing. Ibaratnya jatuhnya kan awak ala Bali durian rancak kan, durian tiba-tiba pas buka busuk dalamnya. Sama gitu tiba. Ini bisa yang agak cocok free kan. Iya Kak, kalau dengan waktu kini kok kalau untuk pemain tuh di pertengahan musim kan Abang waktu istirahat. Ya kok dapet kan dari kini yuk ala diskusi sama Coach Dejan di masih kekurangan tim itu, dan mau tahu pertandingan enggak? Berhala Mbak? Pertama-tama 8 pertandingan deh. Ya mungkin sekitar itulah. Jadi adalah menunggunya Dejan untuk mencari ada yang kurang atau bahaya. Kan? Jadi iyalah mulai dari kini aja cari-cari gitu Mbak. Jadi kan waktu putaran kedua beko tinggal kulis pemain yang dia pondek Coach Dejan beko yang cocok sih kan. Sama gitu. kayak Edu musim datang kan putaran kedua kan ini merekrut banyak pemain tuh sesuai skema. Iya, ada dampaknya langsung kan. Cuman Bang apa Bang yang enggak pas rekrut Edu kan ada di Japri Bang pas tu mah. Kan lagi main pemain yang pro kan. Yang ibaratnya enggak tahu sebelum pemainnya kan akhirnya main petang. Iya. Nah, di situ jangan sampai ibaratnya yang Coach Dejan ko ibaratnya maksimalkan lah pemain ko. Nah, ibaratnya guna pemain banyak ko jual duduk lalu latihan kayak gitu saja tarinya. Kadang enggak ada pakai kostum kan juga di tribun. Iya. Nah, di situ disayangkan. Ya bagi kecewa di sebelumnya kan 2 pemainku campaan ganti JC pemain rencana. Ibaratnya segitu juga budget itu. Iya. Nanti hitungan di bawah. Siapa pemain itu Bang? Biar Coach Dejan yang memutuskan. Biar Coach Dejan no. Jangan lalu dulu, Bang. Ya kalau bicara soal memaksimalkan potensi pemain, kalau dari lihat track recordnya, baca berita-berita tentang Coach Dejan kok, dia lumayan bisa memaksimalkan potensi pemain kok Bang. Ya maksudnya kalau lihat dari kualitas pemain Padang kini ya mungkin ya dari lihat mungkin belum maksimal lah gitu. Ya kok dapet Coach Dejan bisa memaksimalkan potensi satu pemain lah gitu kan Bang. Ya semoga lah dengan waktu ala pertengahan di putaran pertama lah kini nak Bang. Ya bisa berbuat maksimal lah Coach Dejan go. Minimal di poin di kandang lah Bang. Tapi kalau ibaratnya kayak gitu tuh Bang, pelatih kini kok kan ala diganti dengan apanya, ibaratnya kan ala dievaluasi, kini kok dari pihak manajemen lo evaluasi le. Itu yang alun dapet kan cari-cari berita, nak ada yang di bagian itu loh. Awak banyak jadi kira lah kesampaian lo kan. Sebenarnya masalahnya itu bukan di pelatih sebenarnya. Dak salah pelatih seluruhnya kan. Ibaratnya awak ndak bisa lo menjalan Eduardo ikut ndak bisa lo do. Iya. Boleh ada banyak faktor teknis yang cuman ibaratnya itulah kalau awak pribadi Bang, kalau ibaratnya sebagai pemain lo Bang, kan
yo dapat ada dengar kabar barito kan ada kayak gaji nggak lembek tuh bayi Iya, kan iya. bonus nak tentu tak sama bayi do Iya. ada lo kayak gitu dengar tidak lo tahu apa dalamnya cuman kalau emang kayak gitu mah awak sayangkan di situ bang banyak pemimpin Indonesia go yang terlembek membayar gaji beko jualnya mencari pikiran jo diterkam Iya. jangan beko ibaratnya jangan sampai itulah ada di pemain Padang ibaratnya kalau dewak kan ibaratnya balik aja lah ke pak manajemen balik Iya. ibaratnya kalau pak nak digaji baru rasa ya kalau awak ibaratnya biar awak kareh gini kok bang hak pemain diselesaikan bonus pemain atau long itu tuh bonus tuh untuk apa itu mah ada penyemangat lah tiba Iyalah untuk main Iya. lebih apa lagi kan. ibarat mungkin dek bisa digecen dek pihak manajemen lah tak pacik piti banyak lupa lo piti apa kan nggak lo jaleh lewat Nggak dipenuhi Iya, apa main dulu ya, iya. Bang. Iya, sampai kini pun yang gua lihat berita ataupun di media sosial dari manajemen pun alunado perombakan atau apa gitu. Ya wak lihat dari berapa musim belakangan ya nak ada semen Padang gua perubahannya doang gitu. Ya balik orangnya itu kayak itu ya. Iya, itu makanya apa ada masalah di dalam tuh gitu. Kok dapet ya nggak cuman dari segi pemain atau pelatih sih yang dievaluasi, tapi di pihak manajemen pun ada perbaikannya jojo di situ gitu. Yang transfer pemain 2 musim belakangan kok ya kalau wak berkacu lebih jauh lagi, Semen Padang selalu punya pemain asing yang apa kok nak bang, yang bisa menggendong tim gol lah gitu. Ya musim kini semoga Coach Dejan bisa memaksimalkan itu sih lah potensi pemain asing. di kitchen di pemain muda sama bang kalau untuk pemain muda Sumbar gua banyak ancak-ancak bang Iya. cuman yang pertama mungkin dari pihak tim Semen Padang tidak ada tim teleskoping ya untuk mencetak pemain-pemain muda awak ko baar kan Iya, kalau bicara kompetisi atau pertarkaman di Sumbar kok tiap minggu ada. Bang. Iya. Awak bukan bukan membandingkan kau bang atau apa bang. Bedanya Semen Padang yang rombongan kini mah lawan Paris mungkin nggak ada bang. Iya sama tahu. Sama-sama ya. Iya. Sampai Padang bisa dia dulu Iya, Paris iya, ini. kebetulan apa manajer Paris sedang di Padang ini kan. Coba telepon. Iya, Abeko siap Iko mungkin bisa bantu komunikasi ya kan. Ya untuk cari-cari lawan uji coba yang sepadan lah gitu. Deh, masa sepadannya sama Paris apa itu menurunkan bahan kan Padang gini. Ya pada prapon ya aja Iya. ya. Prapon ada ya doh. PPLP bang. Iya. Kalau PPLP kan nak sekolah. Iya, iya. Baru caro. Paris ya pemainnya lumayan weh. lumayan, Paris. Sahar Ginanjar gitu kan. Iya. Ada pemain asingnya bagi Patalu di AKT. postingannya. Ya kalau wak balik soal Dejan kok bang, mungkin wak lihat kok masalah konsistensi kok yang jadi Iya. apunya Coach Dejan kan. Mbak menurut si mbak untuk konsistensi kok mbak. Awak cari lihat track recordnya terakhir di klub terakhir kok yang agak gampang saya. Yang Dari yohnya main melatih di klub Cino kan. iya 2 musim 2023 2024 kok di tim Cino ya. Apalagi di klub terakhir kok 7 pertandingannya 5 kali imbang 2 kali kalah, tidak pernah menang doh. Itu yang awak gampang ya. Entahlah luntur ilmu itu tahu tabah kan. Tapi kalau misalnya awal kayaknya ada kedekatan lo sama Cino atau Hong Kong gitu. Nah awal karirnya mana di tim Kice kok mbak? Kice timnya Hong Kong. siapa dulu? Rocky Putirai dulu situ mana? Di tahun 2005-2008 itu pertama kalinya menjadi pelatih dan langsung menjadi juara liga di situ. Jadi pelatih terbaik lo di musim itu. Yo kan emang ini yang mau orbitkan Iya. si Rocky Putirai kan. Waktu zaman itu ya. Yang mananya nama si Rocky Putirai kok di Liga Luar. Jadi kalau lihat kok secara keseluruhan kok Dejan kok kayak cocok-cocokan kok nama. Iya. Kalau pas kebetulan apa yang nyo inginkan maksudnya secara strategi atau cara permainan gitu, kalau misalnya bisa diterapkan oleh pemainnya bisa maksimal gitu. Menurut Bang Opir apa Bang Opir kalau misalnya dari sisi itu? Kalau di situ itu mungkin lebih cocok sih kalau untuk Dejan kalau untuk apa pemain kan. Ibaratnya merangkul pemain dari segi ibaratnya cara ini melatih lah aja apa. Cuman yo kalau lewat tadi si siak tu kacau nak itu. Di situlah ke apa kelemahannya sih dari apa kok tidak stabil. Iya, dilihat dari profil Dejan kok barat timnya yang mundur dan dipecat kok. Di Persib Bandung mundur, di Madura United mundur. Mundur pecat. Di beritanya wak kurang ingat tadi pokok intinya wak selesai lah gitu. Banyak mundurnya, Wak. Iya di PSS Slemannya mundur loh, terus di Barito Putra terakhir itu tim Barito waktu degradasi itu ya, atau nyolah berhenti sebelum tim itu degradasi kurang tahu juga.
Ya semoga wak harap sih ya bawa Kecen tadinya kayak cocok-cocokan sama pemain gua. Semoga pemain yang ada kini bisa cocok lah sama strateginya Coach Dejan itu. Tapi yang jelek kalau menurut awak sih, kalau pasan awak ke para fans Semen Padang, kalau misalnya mereka kan Coach Dejan kok baru-baru kok. Iya. Misalnya kalau enggak beberapa pertandingan kurang memuaskan, belum bisa maksimal. Belum bisa maksimal tuh berarti enggak bisa salah di Coach Dejan tuh. Ini berarti melatih ya dengan pemain apa yang ada. Tuh disitulah hanya maksimalkan yo. Dejan berarti Dejan out, baru masuk pada lah on tuh. Iya kayak Coach Dejan kok kayaknya akan bertahan beko wali perkembangannya sampai pertengahan musim tuh Bang. Kan bisa baca lihat tuh baponya. Iya. Beko kan di situlah di putaran kedua proses ini ulang dari nol balik. Iya. Situ loh. Bisa sebenarnya enggak lu ulang dari nol sebenarnya malah melanjutkan cuman yang ini kan ala nampak di mana kekurangan beko bisanya apa dengan maksimalannya kayak transfer beko di putaran kedua. Cuman cek itu Bang, Ledo kepeng. Iya itu juga sih. Ledo kepeng dan kalau untuk sisi itu anak lu bisa menjawab dan pihak manajemen pun dari sisi itu lu nado aja mengeluarkan statement lu Mas. Statement manajemen ketika ditanya ini nanya angsia itu. Angsia. Nggak ada berita soal apa, gue nak gaji-gaji gue nggak ada ya mah. Ya masih ya kalau itu kan istilah kabar-kabar angin, faktanya terjadinya kayak gitu, anak tahu kepastiannya dan pihak manajemen pun belum nado mengeluarkan statement perihal itu gitu. Tapi dulu sebagian kan ibaratnya di pihak dari enggak lu manajemen di berarti gua lagi hangat-hangatnya kan di dalam ini gua kan. Kalau dewa itu sih dia Bang. Siapa binalu di dalam tuh campaan. Iyo. Siapa duri di campaan. Tempo dah bapak piti itu bapak kamu itu yo. Ibaratnya mah tahu lah diuntung saya ini. Iya. Ya Pak, ya timku nak cuman ya banyak lah yang menikmati sepak bola aku gitu. Aja nggak sampai ngambil keuntungan lo dari itu gitu. Ya sampai ke orang nonton orang bisa datang stadion tuh untuk menikmati pertandingan tuh lo gitu. Atau bisa jadi Semen Padang kok hanya sebuah klub saya, cuma nak tentu dong entah hanya bertahan di Liga 1 atau kok turun, naik naik. Ya kalau misalnya itu kalau turun naik lihat apa ada kok turun hilang lagi kok atau hanya sekedar bose kan, sampai orang menonton bola, risiko di gor sampai nyawa. Kalau mau itu caranya mah buat tiket 10.000 leh. Selesai orang nonton mah. Kalau kalah landang pada dulu pikiran orang tuh. Tapi ibaratnya Iko kan salah satu tim kebanggaan Sumatera Barat. Iya, enggak cuma tibonya. Kalau di Barok ke PSB nak tentu doh dan Padang lah kini Iko yang ngapur. Iya, itu loh hiburan bagi penikmat sepak bola Sumatera Barat. Disitulah baru kok sempat ada yang bisa bermain di dalam tuh. Di situ yang sangat disesali sebenarnya. Iya kok. Awak kok tahu orangnya Bang? Iya. Bisa dikecen mah, campak angsan meritu. Iya kalau mengambil keuntungan dari di dalam tuh kalau misalnya tim ko rancak, bodo amat lo ya gitu. Kok tim ko nak lo jale do gitu. Barang musim belakangan kok kacau sih bergelut di zona degradasi sih taruh. Bilolo Marasuan kan di tiga besar, sanang mencari nonton ya kan. Ikut tiga besar di bawah lah. Yuk kalau balik ke Coach Dejan lagi kayaknya PR Coach Dejan di timku ya pembahasan yang lalu-lalu. Awak bingung apa deal-dealan manajemen di Dejan gua. Deal-dealan maksudnya apa? Yuk, caranya memikat hati Dejan gua. Meyakinkan Dejan. Meyakinkan Dejan kan. Yuk. Dijamin dua makan yang nyusuku. Kok nasi Padang sih meyakinkan Dejan murah membuat itu. Berarti rendang. Iya. Ibaratnya kok bosan itu tinggal mundur selesai. Nanti jangan sampai mau di itu. Kalau bosan ya kan, kok nasi Padang lo kan nasi Padang ya kan. Kok mundur lo balik. Batu kasle kok lah bosan itu nasi Padang aja. Kok dapet itulah dimaksimalkan lah. Dejan kok. Ya pokoknya Coach Dejan kok kalau untuk di pemain kok PR di bek kanan. Kalau di sisi gelandang untuk gelandang serang. Terus di lini serang dua winger terus finishingnya siapa striker Bang seorang Bruno. Bang menurut Bang sepakat nak Bang sama itu PR Semen Padang gini. Kalau PR Bang semua posisi. Awak serius semua posisi. Contohnya Arthur kan bagus lewat Bang. Iya, tapi Arthur Bang. Iya sih. Anan Teguh masih Yepo kan. Nah Ikram kan dipinjamkan. Siap lapis apa yang lumayan lah. Iqbal.
kalau Iqbal bukan bawa bang untuk Liga 1 mungkin Adun mungkin kayak. ya, bang. Kerewa ya. Istilahnya ya banyak PR. Banyak ya bang gue bang. Iya itulah kalau dari Simba aku kok ke Rasura Sumba ke PR Coach Dejan gue mbah. PR Legend sih ada, PR manajemen banyak. Iya itulah kalau untuk ya kalau dari sisi siapa tahu ada yang membuat sial dari manajemen kan. Nah, Aduh. ya minimal mandi wajib lah kan. Itu Jangan buat sial. di Rukiah orang manajemen kan. iya kalau bicara soal itu di komentar banyak kok penunjukan pelatih lah kok manajemen bilo aja. Masih anjing ya baru kan. Iya. Sampai biluan yang kanyang. Nah, dan desas-desus dulu info CEO dan penasehat lagi bersetegangan. Oh sedang ngapul kelebih lo di dalam. Lagi aneh lo hubungannya. Itu kau dapet mereka tuh saling saling introspeksi. Sama-sama mencari solusi untuk Ibaratnya kebaikan timnya lah. Kalau ada ego antara lain saling menurunkan, nah itu saya. Ya kalau nak bisa diperloan le. Kini sebenarnya padahal untuk manajemen kok sih seharusnya bisa jadi wasit ya gua. Kok yang patut di kartu merah le kan gitu. Kok siapa tahu kau bisa mencari investor. Iya kan kamu awak selain teriak-teriak kamu awak bisa bagi saran lah gitu. Ya mungkin itu ya bang. saya nak, Bang. Iya. Dia bang. Nah ada mungkin itu nak bang. Ya, Ya mungkin semoga lawan Bayangkara bisa menang lah itulah. iya Bayangkara sama-sama wak Ramian beko gor sama-sama wak liek lo perubahan yang dilakukan dek Coach Dejan. Pas latihan di Gor, dukung support Taruyan. Yang pasti kini kalau untuk pergantian pelatih kini tim wak support wak lihat sampai perkembangannya sampai pertengahan musim kok terus pasti ada evaluasi lagi dari pihak manajemen. Mungkin itu aja. Awak Ida, awak Paul, Awak Om Reptil. nah, wassalam. masa.